Rapor 3 striker timnas U23 Indonesia ada yang belum cetak gol sama sekali. Berikut ini penjelasannya. Justin Hubner terancam absen bela timnas U23 Indonesia di 2 laga Piala Asia U23. Shin Tae-yong beri sindiran menohok ke klub Cerezo Osaka. Berikut ini ulasannya. Prediksi line up mengerikan timnas Indonesia U23 di Piala Asia U20 2024 setelah pengumuman 23 pemain Garuda Muda Rasa Senior. Kesan pemain timnas U23 Indonesia yang ditempa persiapan tata Piala Asia U23 sampai ada yang berani bilang begini. Siapa sangka ternyata timnas Indonesia berada di ranking 107 dunia soal harga pasaran tertinggi. Berikut ini fakta benarnya. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Rapor 3 striker timnas U23 Indonesia ada yang belum cetak gol sama sekali. Berikut ini penjelasannya. Pelatih timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong hanya memiliki 3 striker murni untuk Piala Asia U23. Hal tersebut sesuai dengan daftar pemain yang baru saja dirilis AFC. Sebagai informasi, timnas U23 Indonesia awalnya diperkuat sebanyak 29 pemain dalam persiapan menuju Piala Asia U23. Persiapan tersebut berlangsung di Dubai, Uni Emirat Arab, mulai tanggal 1 hingga 10 April 2024. Shin Tae-yong lalu memutuskan untuk mencoret 6 nama. Mereka adalah Erlangga Setio, Haikal Al-Hafiz, Bagas Kava, Rifki Dwi, Alfa Andra Dewangga, dan Nathan. Sementara itu, dari nama yang tersisa, terdapat 3 pemain yang berposisi sebagai striker murni. Rinciannya yakni Ramadan Sananta, Rafael Struijk, dan Hoki Caraka. Terkait performa, Ramadan Sananta memiliki catatan yang paling baik. Pemain berusia 21 tahun itu telah menjalani 21 laga bersama Persis di Liga 1. Dari 21 penampilan, Ramadan Sananta sanggup menorehkan 8 gol. Lanjut ke Hoki Caraka. Hoki Caraka memang tak segacor Sananta dalam hal mencetak gol. Hoki hanya bisa menorehkan 4 gol dari 27 laga Liga 1. Namun, pemain berusia 19 tahun itu memiliki peran penting di lini serang PSS Sleman. Hal ini diakui langsung oleh pelatih PSS, Risto Vidakovic. Bahkan Risto menilai timnya sangat kehilangan karena harus melepas Hoki ke timnas U23 Indonesia. Bagi saya, hal terpenting dan tersulit adalah kehilangan pemain penting. Hoki bagi kami adalah pemain penting. Dia bermain di setiap pertandingan, dia selalu masuk 11 pertama, kata Risto, dilansir Bola Sport dari laman resmi PSS. Nama terakhir adalah Rafael Struijk. Rafael Struijk menjadi striker satu-satunya timnas U23 Indonesia yang belum mempersembahkan gol untuk klubnya di musim ini. Pemain berusia 21 tahun itu juga kesulitan memperoleh menit bermain bersama ADO Den Haag. Struijk baru bermain sebanyak 3 kali tanpa sumbangan gol atau assist. Meski begitu, Struijk selalu menjadi pilihan utama Shin Tae-yong bahkan di timnas Indonesia sekalipun. Justin Hubner terancam absen bela timnas U23 Indonesia di 2 laga Piala Asia U23. Shin Tae-yong beri sindiran menohok ke klub Cerezo Osaka. Berikut ini ulasannya. Justin Hubner yang dilaporkan baru bisa dilepas Cerezo Osaka pada 17 April 2024 terancam absen membela timnas U23 Indonesia pada 2 pertandingan grup A Piala Asia U23 Qatar. Berdasarkan jadwal, timnas U23 Indonesia membuka laga grup A Piala Asia U23 melawan Qatar, Jumat 15 April. Dilanjutkan menghadapi Australia, Selasa 18 April. Ditutup duel kontra Jordania 3 hari berselangnya. Sementara hingga 17 April 2024, Cerezo Osaka akan melakoni 2 pertandingan. Berjumpa Kawasaki Frontale Sabtu 13 April dan Grula Morioka Rabu 17 April.
Justin Hubner belum lama ini mencatatkan debutnya bersama Cerezo Osaka pada pekan ke-7 kontra Albirex Niigata Minggu 7 April kemarin. Saat itu Justin Hubner mengawali laga dari bangku cadangan. Pemain berusia 20 tahun tersebut masuk di menit ke-87 untuk menggantikan Lucas Fernandes. Hubner membela Cerezo Osaka dengan status pinjaman dari Wolves. Di satu sisi, kini komunikasi dengan Cerezo Osaka terus intens dijajaki demi bisa melepas Hubner secepatnya ke timnas U23 Indonesia. Yaitu yang sedang dilakukan komunikasi dengan klub Justin Hubner, ucap asisten pelatih timnas U23 Indonesia, Nova Arianto kepada Bola Sport. Kami berharap bisa lebih cepat, jadi ditunggu saja update-nya ya, sambung pelatih berusia 45 tahun tersebut. Sebelumnya, Cerezo Osaka sempat nggak melepas pemain kelahiran Belanda itu untuk tampil di Piala Asia U2030 2024 yang bukan termasuk kalender FIFA. Alhasil, pelatih timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong, mengutarakan kecemburuannya. Pasalnya, Cerezo Osaka memperlihatkan perlakuan berbeda ke Ryu Yanishio yang justru sudah diizinkan bergabung dengan Jepang U23 di Piala Asia U23. Pastinya sedang berusaha semaksimal mungkin agar bisa Justin Hubner bergabung secepat mungkin, tutur Shin Tae-yong. Mungkin mulai dari Pak Erick Thohir dan PSSI berusaha semua. Sama-sama maksudnya Korea Selatan dan Jepang memang sama melepas pemain-pemain yang bergabung Piala Asia U-Strip 23 semua dilepas. Jadi menurut saya Cerezo Osaka pasti akan melepas, harus lepas juga pemain tersebut, ujar pelatih asal Korea Selatan itu. Saat ini, skuad timnas U23 Indonesia telah berada di Qatar usai menuntaskan pemusatan latihan di Dubai, Uni Emirat Arab. Selama di Dubai, Rizky Ridho DKK tercatat menjalani 2 pertandingan uji coba. Di laga uji coba pertama, timnas U23 Indonesia takluk 3-1 dari Arab Saudi. Kemudian, meraih kemenangan 0-1 atas Uni Emirat Arab. Prediksi line up mengerikan timnas Indonesia U23 di Piala Asia U2030 2024 setelah pengumuman 23 pemain Garuda Muda Rasa Senior. Berikut ini prediksi line up timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 setelah pengumuman 23 pemain. Skuad asuhan Shin Tae-yong bakal turun dengan kekuatan penuh. Daftar 23 pemain timnas Indonesia U23 sudah diumumkan oleh AFC pada Rabu 10 April 2024. Di antara nama-nama yang ada, sebagian besar adalah penghuni timnas Indonesia di level senior. Oleh karena itu, Shin dapat dengan leluasa memainkan pemain-pemain andalannya. Sejumlah nama diprediksi akan langsung mendapat kepercayaan sejak pertandingan pertama. Di posisi penjaga gawang misalnya, Shin hampir pasti menurunkan Hernando Ari. Kiper asal Persebaya Surabaya itu selama ini dipercaya menjadi benteng pertahanan terakhir Indonesia. Formasi 3-4-3 kemungkinan besar akan dipakai. Trio lini belakang bakal jadi milik Muhammad Ferrari, Rizky Ridho, dan Justin Hubner. Ketiganya punya jam terbang yang cukup di level klub dan negara. Kemudian, kuartet lini tengah bisa menjadi milik Ilham Rio Fahmi, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, dan Pratama Arhan. 3 nama terakhir rutin mengisi susunan pemain di timnas Indonesia senior. Lalu Trisula di depan kemungkinan besar jadi milik Witan Sulaiman, Ramadan Sananta, dan Rafael Struij. Ketiganya juga sama-sama menghuni skuad timnas Indonesia pada Piala Asia 2023 di Qatar. Diketahui timnas Indonesia U23 tergabung di grup A Piala Asia U23. Mereka akan menghadapi timnas Qatar U23 dalam kurung 15 April, timnas Australia U23 dalam kurung 18 April, dan timnas Yordania U23 dalam kurung 21 April 2024. Adapun itulah sedikit ulasan terkait prediksi susunan pemain timnas muda untuk Piala Asia U23. Semoga Garuda Muda bisa memberikan penampilan yang terbaik. Coba beri dukungan kalian di kolom komentar di bawah video ini.
Kesan pemain timnas U23 Indonesia yang ditempa persiapan tata Piala Asia U23 sampai ada yang berani bilang begini. Pemain timnas U23 Indonesia bicara soal kesan dalam menjalani pemusatan latihan di Dubai, Uni Emirat Arab menjelang Piala Asia U23 di Qatar. Hal tersebut diungkapkan oleh bek sayap timnas U23 Indonesia, Rio Fahmi. Diakui Rio Fahmi, TC timnas U23 Indonesia berjalan lancar. Selama TC di Dubai, timnas U23 Indonesia tercatat menjalani 2 pertandingan uji coba. Hasilnya Indonesia dibekuk 1-3 oleh Arab Saudi dan menang 1-0 atas Uni Emirat Arab. Untuk materi latihan, saya kira karena jeda hari yang pendek, ucap Rio Fahmi. Jadi setelah melawan Arab Saudi, dilanjutkan melawan Uni Emirat Arab. Karena istirahat cuma 2 hari, tim pelatih hanya kasih materi, recovery, juga taktikal untuk pertandingan, sambung pemain Persija Jakarta itu. Bagi Rio Fahmi, pengalaman berharga dipetik skuad Garuda Muda di laga uji coba ini. Khususnya ketika menghadapi Arab Saudi yang berstatus juara bertahan Piala Asia U23. Arab Saudi menjadi jawara Piala Asia U23 usai menang 2-0 atas Uzbekistan di partai puncak. Banyak pelajaran yang kami dapatkan dari tim Arab Saudi, ujar Rio Fahmi. Apalagi mereka terakhir menjadi juara Piala Asia U23, jadi kami ambil banyak pelajaran dari mereka. Insya Allah bisa lebih baik ke depannya, tutur pemain kelahiran Banjarnegara, Jawa Tengah itu. Kini tim besutan Sintayong sudah berada di Qatar jelang bergulirnya Piala Asia U23 pada 15 April hingga 3 Mei mendatang. Timnas U23 Indonesia yang menempati grup A Piala Asia U23 akan bertemu Qatar, Australia, dan Jordania. Lewat Piala Asia U23, Sintayong menargetkan timnas U23 Indonesia bisa tembus ke Olimpiade 2024 di Paris. 3 tim terbaik Piala Asia U23 akan otomatis lolos ke Olimpiade 2024. Sementara peserta peringkat keempat harus menjalani babak play-off menghadapi wakil dari Konfederasi Sepak Bola Afrika untuk merebutkan sisa 1 tiket ke Olimpiade 2024. Siapa sangka ternyata timnas Indonesia berada di ranking 107 dunia soal harga pasaran tertinggi. Berikut ini fakta benarnya. Tim nasional Indonesia berada di ranking 107 dunia soal harga pasaran tertinggi. Itu secara ranking dunia, tapi di level Asia Tenggara maka skuad Garuda asuhan Sintayong tersebut kini bisa dikatakan menjadi tim dengan nilai pasaran tertinggi. Menurut data yang ada di Transfermarkt, timnas Indonesia menghuni peringkat 107 dunia dengan total nilai pasar mencapai 10,80 juta euro atau sekira 186 miliar rupiah. Jumlah tersebut memang terbilang luar biasa. Sebab jumlah tersebut menjadikan timnas Indonesia sebagai tim dengan harga pasaran tertinggi di Asia Tenggara. Timnas Indonesia unggul dari Thailand dalam kurung 167 miliar rupiah yang menempati posisi 112. Lalu Malaysia dalam kurung 108 miliar rupiah pada posisi 128 dan Vietnam dalam kurung 99 miliar rupiah menguasai peringkat 130 dunia. Secara level timnas Indonesia saat ini jauh lebih baik dari rival-rival mereka di kawasan Asia Tenggara. Tentunya hal itu tak lepas dari program naturalisasi PSSI. Beberapa pemain top berhasil dinaturalisasi oleh PSSI untuk menjadi warga negara Indonesia. Sebut saja seperti Ragnar Oratmangun, Nathan, dan Ivar Jenner yang bernilai di atas 5 miliar rupiah. Namun sejatinya 2 nama yakni Tom Haye dan Jay Itzes yang menjadi penyebab harga pasaran timnas Indonesia melambung tinggi. Bagaimana tidak, Haye yang saat ini bermain di Liga Belanda bersama SC Heerenveen dinilai mencapai 52 miliar rupiah. Sementara Jay Itzes yang tengah bermain di Serie B bersama Venezia ditaksir mencapai 24 miliar rupiah. Selain faktor para pemain naturalisasi, ada juga 4 pemain lokal yang dinilai di atas 5 miliar rupiah. Keempat pemain itu adalah Rizky Ridho, Asnawi Mangkualam, Rachmat Irianto, dan Marcelino Ferdinand. Diprediksi nilai pasaran timnas Indonesia bisa terus bertambah mengingat PSSI masih gencar melakukan naturalisasi pemain keturunan.
Shin Tae-yong pun tak sembarangan mengincar pemain sehingga ada potensi pemain grade A yang akan dinaturalisasi oleh PSSI. Jika itu benar terjadi, nilai pasar sang pemain jelas besar dan mempengaruhi keseluruhan nilai pasar timnas Indonesia. Siap tatap laga dengan serius, usai sampai di Doha, Timnas U23 Indonesia langsung jalani sesi latihan. Timnas U23 Indonesia langsung menggelar sesi latihan sore usai tiba di kota Doha, Qatar pada Rabu 10 April pagi hari waktu setempat. Kabar tersebut diketahui melalui unggahan Instagram resmi Timnas Indonesia. Timnas U23 Indonesia tiba di kota Doha dan mendapatkan sambutan dari supporter setia. Supporter pun memberi dukungan dari bandara hingga ke hotel tempat tim menginap. Skuad Garuda sudah tiba di Doha, tulis Instagram Timnas Indonesia. Mendapatkan sambutan hangat dari supporter Timnas Indonesia sejak dari bandara hingga hotel, lanjutnya. Skuad asuhan Shin Tae-yong itu langsung menggelar sesi latihan usai tiba di kota Doha. Sesi latihan digelar pada Rabu sore waktu setempat. Hari pertama di Qatar, skuad Garuda langsung berlatih sore hari, bunyi keterangan Instastory Timnas Indonesia. Timnas U23 Indonesia tiba di kota Doha, Qatar usai 10 hari berlatih di Dubai, Uni Emirat Arab. Sebelumnya, Garuda Muda menggelar pemusatan latihan pada 1 hingga 10 April 2024 di kota Dubai. Timnas U23 Indonesia juga menggelar laga uji coba selama berlatih di kota Dubai. Timnas U23 Indonesia kalah 1-3 atas Arab Saudi pada laga pertama uji coba di Dubai. Lalu pada laga uji coba pamungkas, Timnas U23 Indonesia sukses mengantongi kemenangan 1-0 atas Uni Emirat Arab. Berdasarkan pernyataan Shin Tae-yong sebelumnya, Timnas U23 Indonesia tak akan menggelar sesi latihan berat usai tiba di Qatar. Shin Tae-yong mengaku Timnas U23 Indonesia tidak memforsir sesi latihan fisik. Garuda Muda akan fokus untuk mengasah latihan taktik. Seharusnya tidak ada waktu untuk latihan fisik di Qatar, kata Shin Tae-yong sebagaimana dalam keterangan yang diterima Bola Sport. Jadi akan fokus latihan taktik, ucapnya. Timnas U23 Indonesia bakal tergabung di grup A Piala Asia U23 2024. Timnas U23 Indonesia bakal bersua tuan rumah Qatar, Australia, dan Yordania. Timnas U23 Indonesia bakal menantang Qatar di laga perdana yang digelar pada 15 April 2024. 3 hari kemudian, Garuda Muda bakal menantang Australia. Skuad asuhan Shin Tae-yong tersebut bakal menutup petualangan di fase grup dengan menantang Yordania pada 21 April 2024. AFC ungkap 4 pemain Timnas Indonesia U23 yang patut diwaspadai di Piala Asia U23. AFC membedah kekuatan Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23. Mereka menyebut setidaknya ada 4 pemain skuad Garuda Muda yang patut diwaspadai Timnas Indonesia U23 akan menjalani debutnya di ajang Piala Asia U23. Tim yang dinahkodai Shin Tae-yong ini datang dengan status juara grup K pada kualifikasi Piala Asia U23. Skuad Garuda meraih hasil mentereng dengan 2 kemenangan saat menghadapi Timnas Cina Taipei 9-0 dan Timnas Turkmenistan 2-0. Walau datang sebagai tim debutan, Timnas Indonesia U23 tidak bisa dipandang sebelah mata. Pasalnya, kedalaman skuad yang di bawah Shin saat ini dihuni oleh beberapa pemain muda berpengalaman yang sudah memiliki jam terbang bersama tim senior. Bahkan bisa dibilang, kedalaman skuad Timnas Indonesia U23 tidak terlalu berbeda jauh dengan yang senior. Mengingat Shin memang secara matang mempersiapkan skuadnya sehingga materi pemain pada level senior dan U23 tidak jauh berbeda. AFC pun mengakui Timnas Indonesia U23 dihuni oleh pemain yang berpengalaman. Nyatanya beberapa pemain yang di bawah Shin saat ini terdapat juga pemain yang berlaga di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Konfederasi Asia itu bahkan menyebut 4 nama pemain timnas Indonesia U23 yang dinilai akan jadi sosok pemain kunci di tiap sektor yang wajib diwaspadai oleh calon lawan di Piala Asia U23. 4 nama yang dimaksud adalah Hernando Ari, Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Marcelino Ferdinand. Sintayong akan memiliki skuad yang sangat berpengalaman dengan beberapa pemain yang bersinar untuk tim senior dalam kualifikasi putaran kedua untuk pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 dan Piala Asia AFC Arab Saudi 2027. Tulis AFC dalam situs resminya. Dengan pemain seperti Hernando Ari, Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Marcelino Ferdinand yang harus diwaspadai. Sambungnya seperti diketahui, Timnas Indonesia U23 tergabung dalam grup A bersama tuan rumah Timnas Qatar U23, Timnas Australia U23, dan Timnas Yordania U23. Skuad Garuda Muda akan memulai perjuangannya dengan menghadapi Qatar pada Senin 15 April 2024. Berstatus sebagai debutan, Timnas Indonesia U23 dipatok target untuk lolos ke perempat final Piala Asia U23. Untuk mencapainya, minimal skuad Garuda Muda harus menjadi runner-up grup A. Akan tetapi, Shin memiliki target ambisius yakni membawa Timnas Indonesia U23 melaju hingga semifinal. Jika berhasil menembus 3 besar alias juara, runner-up, dan peringkat ketiga, Timnas Indonesia U23 secara otomatis mendapat tiket Olimpiade Paris 2024. Sementara jika finish peringkat keempat, maka mereka akan berlaga di play-off Olimpiade dengan menghadapi tim peringkat keempat Piala Afrika U23, yakni Timnas Guinea U23. Apabila lolos, maka ini akan menjadi sejarah lainnya. Timnas Indonesia dapat pujian dari ex-pemain AC Milan, begini katanya. Performa Timnas Indonesia yang cukup apik terus mendapatkan pujian. Momentum krusial terjadi pada Piala Asia 2023 lalu. Pasukan Sintayong lolos ke dari babak kualifikasi setelah menunggu hingga puluhan tahun. Selanjutnya mereka mencatatkan rekor dengan lolos ke babak 16 besar. Penampilan skuad Garuda di ajang tersebut juga cukup mendapatkan perhatian. Di babak 16 besar bahkan mereka bisa memberikan perlawanan sengit sebelum akhirnya harus menerima kekalahan. Zeljko Kalac menjelaskan bahwa Australia masih salah satu kekuatan penting di Asia Tenggara. Dia juga yakin tim berjuluk Soceros ini memiliki kans untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Sekarang lebih mudah bagi Australia. Kami adalah salah satu tim terkuat di Asia dan ada banyak tim yang bisa lolos ke Piala Dunia, kata Zeljko Kalac dilansir Bolasport.com dari laman Kompas. Mantan pemain AC Milan ini mengakui bahwa sepak bola Asia sudah berkembang jauh. Salah satu yang jadi perhatian adalah Timnas Indonesia di Piala Asia lalu. Kondisi ini bisa jadi ancaman baru bagi Australia di masa depan. Lebih mudah bagi kami untuk lolos ke Piala Dunia. Kami harus terus berkembang sebagai negara melalui sepak bola. Saya pikir Indonesia telah berkembang. Banyak negara Asia mengalami banyak perkembangan, lanjutnya. Kalac mengakui bahwa Indonesia harus terus berkembang. Meski tampil menjanjikan saat melawan Australia, skuad Garuda masih bisa tampil lebih baik. Tentunya kondisi tersebut butuh waktu dan mereka harus mempersiapkan tim dengan maksimal. Namun, pada kenyataannya sulit untuk bersaing melawan tim yang lebih bagus dari Anda. Ketika pemain bermain di level yang lebih tinggi dibandingkan pemain lain, sulit menandinginya, pungkasnya. Empat calon direktur teknik PSSI berasal dari Jerman hingga Inggris. Erick Thohir, kandidat terbaik yang bakal dipilih. PSSI telah menentukan 4 calon untuk mengisi posisi direktur teknik yang menariknya berasal dari 4 negara berbeda yakni Jerman, Belanda, Spanyol, hingga Inggris. Menurut Ketua Umum PSSI Erick Thohir, pihaknya akan mencari kandidat terbaik untuk bisa mengisi peran penting dalam proses meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia tersebut. Sebagaimana diketahui, PSSI memang tengah mencari sosok dirtek baru.
Untuk saat ini posisi tersebut masih dijabat oleh pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Syafri. PSSI nyatanya tidak ingin asal pilih sosok untuk nantinya mengemban jabatan Dirtek. Erik mengungkapkan bahwa saat ini sedang memilah siapa sosok yang tepat untuk nantinya menjadi Dirtek PSSI. Sudah ada 3 hingga 4 nama yang masuk. Ada dari Jerman, dari Belanda, dari Spanyol, satu lagi dari Inggris. Erik menjelaskan bahwa ada 3 hal utama yang akan dijalani Dirtek PSSI. Mulai dari meningkatkan kualitas pelatih yang ada saat ini hingga meracik pakem sepak bola Indonesia yang tepat. Oleh karenanya dia memilah betul-betul 4 nama yang sudah dikantonginya itu. Karena kembali fungsinya Dirtek nanti kan ada 3. Nomor 1, bagaimana memastikan para coach yang sudah ada di Indonesia bisa memastikan dengan review secara independen mereka ada tolak ukur, tutur Erik. Yang kedua juga saya mengharapkan Dirtek ini juga nanti dibantu yang muda untuk mulai melakukan. Tadi pendalaman bagaimana pelatihan di Indonesia 2 tahun ke depan ini harus punya jumlah data pelatih yang tarafnya sudah taraf bagus. Karena salah satu review yang saya dapat dari beberapa pelatih tim yang saya turunkan ke lapangan dari luar negeri, mereka melihat standar pelatihan kita harus ditingkatkan, terangnya. Yang ketiga, secara jangka panjangnya kita harapkan juga dengan ada Dirtek dengan pelatih-pelatih senior seperti Coach Indra Syafri, Coach Shin Tae-yong. Sekarang ada Coach Satoru dari Jepang. Coach Novaya, kita bisa mulai menemukan apa sih permainan sepak bola versi Indonesia. Sambung Erick Thohir. Ya memang dulu sudah ada tapi kan kembalikan dunia berubah, permainannya berubah. Jadi itu yang saya harapkan, tandas pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut.